Apakah Wak Yeti tahu yang mengatakan ada lagi pelaku lain selain dari yang disebutkan Ramdhanu? Seperti itu. Baik teman-teman, kita lanjutkan kembali pembahasannya. Apakah teman-teman yang selalu mengikuti kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat ini dari tahun 2021 silam sampai 2023 yang sudah begitu carut-marutnya kabar dan juga kejanggalan, apakah teman-teman percaya para pelakunya yang sudah disebutkan oleh Ramdhanu? Baik, teman-teman. Nanti teman-teman pun bisa simak kembali di YouTube Heri Susanto. Di sana bisa dicari, yaitu percakapan dengan Ibu Yeti, yang mana Ibu Yeti ini adalah kakak dari almarhumah Ibu Tuti. Di sana kakak korban ini menyatakan belum percaya para pelaku ini hanya yang disebutkan oleh Ramdhanu. Itu hanya sebuah firasat ya, atau feeling, seperti itu. Akan tetapi keyakinan masyarakat juga yang aku simak di berbagai kolom komentar, banyak yang mengatakan ada lagi pelaku lain selain dari yang disebutkan Ramdhanu, seperti itu. Nah, ini firasatnya dari Ibu Yeti yang aku simak di YouTube-nya Heri Susanto, percakapannya sama dengan komentar ya separohnya dari teman-teman di berbagai kolom komentar bahwa ada pelaku lain, seperti itu. Ibu Yeti ini menyimpan sebuah kecurigaan bahwa jumlah tersangka itu lebih dari 5 orang. Dan sudah banyak dianalisa, berbagai channel YouTube pun sudah menganalisa bahwa lebih dari 5 orang. Oke, Ibu Yeti mengungkap firasat atau feelingnya ini bahwa masih ada 2 tersangka lainnya. Siapakah itu? Teman-teman bisa menganalisa. Tapi ya kita tetap menjaga asas praduga karena tidak tahu siapakah pelaku ini. Bahkan sekarang juga pelaku yang sudah disebutkan oleh Ramdhanu pun ini masih perang. Perang di mana antara kuasa hukum Ramdhanu dan juga kuasa hukum Yosef, bahkan publik pun sama-sama belum begitu yakin 100% apa yang dikatakan Ramdhanu, belum begitu percaya, dan ada juga yang sudah percaya. Apalagi sekarang Ramdhanu ini yang sudah menjadi tersangka, yaitu diterima oleh LPSK menjadi JC, yang mana JC itu adalah orang yang membantu atau bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk membongkar suatu masalah atau kasus. Diberitakan melihat dari pemberitaan Polda Jabar, yaitu Polda Jabar sudah menetapkan 5 tersangka di dalam kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amel yang mana terjadi di 18 Agustus lalu, yaitu kelima diantaranya adalah Danu, Yosef, Ibu Mimin, Arigi, dan juga Abi. Tadi mungkin teman-teman sudah melihat adanya sebuah kabar, yaitu adanya sidang pra-peradilan. Nah, cuman kata di pemberitaan ya kita simak tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Ini pun menjadi pertanyaan publik. Dan tadi kita sudah menyimak di YouTube-nya MBS dan juga Freddy ya teman-teman. Ini pun menjadi tanda tanya besar kita semuanya. Kenapa sidang pra-peradilan meskipun misalkan jadi hanya 3 orang dan Pak Yosef belum? Dan melihat tadi juga ada kabar ya langsung ke saya sendiri bahwa Pak Yosef itu akan menyusul sidang pra-peradilan. Kenapa tidak sekaligus saja kan seperti itu? Nah, kalau misalkan sidang pra-peradilan ini dikabulkan oleh pengadilan, apakah nanti kasus ini akan tidak terkuak atau akan ngambang kembali, atau mungkin sama sekali tidak ada pelakunya atas apa yang disebutkan oleh Ramdhanu sebagai tersangka dalam kasus ini? Apakah nanti pelakunya hanya tunggal satu-satunya Ramdhanu saja? Tapi kalau misalkan sidang ini ya tidak dikabulkan oleh pengadilan, ya otomatis ketiga tersangka ini harus langsung ditahan atau dipenjarakan karena ini adalah para pelaku sadis dalam kasus Subang ini. Mungkin teman-teman sudah menyimak di rekonstruksi ya, kalau tidak salah adegan di
antara 46 dan 47. Di sana kita lihat dugaan-dugaan ya, kita lihat di sana. Menurut keterangan Ramdhanu, adanya Ibu Mimin di dalam rumah TKP pas kejadian tersebut. Nah, di sini teman-teman, aneh juga kasus Subang ini. Meskipun sudah ada tersangka, tapi masih rincu, masih perang. Karena apa? Minimnya mungkin bukti-bukti menurut kita. Tapi kan pihak kepolisian sudah punya bukti-bukti sehingga bisa menetapkan para tersangka. Kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat ini yang sempat mandek juga dan mungkin terkatung-katung, banyak sekali rintangan dan juga mungkin sandiwara ya. Sekarang alhamdulillah dengan adanya Ramdhanu menyerahkan diri sebagai pelaku, mengakui perbuatannya dan menyebutkan nama-nama tersangka, ini semakin terang benderang meskipun masih banyak perang-perang seperti itu antara kuasa hukum ya. Karena menurut keterangan kuasa hukum dari Danu, keterangan Danu itu sudah benar sesuai dengan apa yang ada bukti di kepolisian. Lalu menurut Rohman Hidayat itu tidak benar, itu keterangan bohong. Oke, nggak apa-apa, itu hak-hak mereka ya. Dan juga mungkin yang namanya kuasa hukum pasti statementnya akan membela kliennya seperti itu. Namun kini kasus Subang sudah terungkap dan setelah Danu menyerahkan diri, Danu mengaku yaitu terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti. Namun hingga kini Yosep, Mimin, Arigi, dan juga Abi masih menolak atas apa yang dituduhkan oleh Ramdhanu. Penyidik Polda Jabar pun terus berjibaku melakukan penyidikan dan penyelidikan guna membuktikan pengakuan Danu tersebut. Ya, menurut keterangan kuasa hukumnya Ahmad Taufan, yaitu keterangan Ramdhanu ini sudah benar, dan menyimak lagi keterangan dari Dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan sudah mengatakan benar bahwa sesuai dengan bukti-bukti yang sudah didapat oleh pihak kepolisian. Di sisi lain belakangan ya kecurigaan terhadap para tersangka pelaku kasus Subang ini semakin bergejolak ya. Dari pihak keluarga korban, ya wabil khusus dari Wak Yeti yang aku simak di YouTube-nya Heri Susanto. Wak Yeti ini adalah kakak dari korban Ibu Tuti. Meski penyidik telah menetapkan 5 tersangka, tapi menurut Wak Yeti masih ada pelaku lainnya yang masih bebas. Apakah Wak Yeti tahu? Ya mungkin ini hanya feeling dia ya, hanya dugaan dia, pasti masih ada. Dan pelaku ini bukan 5 orang, tapi lebih menurut feeling atau dugaan dari Wak Yeti ini. Semoga mudah-mudahan Wak Yeti tahu, bisa melaporkan langsung ke kepolisian. Siapa sih? Kalau misalkan ada 2 lagi yang diketahui oleh pihak keluarga, itu tidak usah di-up ke publik, langsung saja ke penyidik, disampaikan begini, sudah itu beres, akan diciduk kembali teman-teman. Ini luar biasa sekali, ternyata pihak keluarga mencurigai ada 2 orang lagi pelaku di dalam kasus Subang ini. Nah, begini, ditakutkan nanti pas sidang, di persidangan itu Ramdhanu mungkin sekarang lupa hanya menyebutkan Yosep, Mimin, Arigi, dan Abi saja, tapi pas tiba-tiba di pertengahan sidang menyebutkan 2 nama ini atau nama-nama yang lain lagi. Wah, ini ramai teman-teman seperti itu. Baik, ini adalah firasat Wak Yeti ya. Ada 7 orang katanya seperti itu. Nanti teman-teman bisa simak jejak digital di YouTube Heri Susanto, yaitu obrolannya dengan Wak Yeti. Teman-teman, di dalam bincang-bincang tersebut mungkin sudah menyimak, yaitu Wak Yeti, kakak dari korban Tuti almarhumah, yaitu menyinggung perasaan keluarga soal para tersangka akhirnya telah ditangkap. Tapi belum puas karena punya feeling ada 2 orang lagi tersangkanya. Tak ditampik, Wak Yeti pun mengaku dirinya merasa lega dan juga bahagia dan juga senang bahwa para tersangka pelaku pembunuhan adiknya ini ditangkap dan atas apa yang diakui, yang dituduhkan oleh seorang Ramdhanu ini. Namun di sisi lain, Wak Yeti mengaku kecewa karena keponakannya yaitu Ramdhanu juga turut terlibat. Pastilah teman-teman, karena tidak ada yang mengetahui Ramdhanu ini kelihatannya lugu,
teman-teman, tapi terlibat dalam kasus Subang ini, ya. Bahkan dari pihak keluarga sampai menangis ketika Ramdhanu mau menyerahkan diri ke Polda Jabar, minta maaf, silahkan mau marah pun katanya, karena Danu sudah bersalah, seperti itu. Oke teman-teman, ini lumayan juga ya feeling Wak Yeti, katanya ada 2 lagi. Siapakah mereka-mereka ini? Semoga saja Wak Yeti feelingnya benar dan nanti akan diciduk kembali, bertambah lagi tersangka jadi 7 orang. Kemudian Yeti mengaku merasa bahwa masih ada pelaku lain, yaitu ada 2 orang lagi. Wah, siapa ya kira-kira teman-teman? Nah, karena selama 2 tahun ini kita mengikuti kasus ini begitu gelap ya. Tidak tahu kita siapakah sih, sebenarnya hanya curiga dan dugaan. Dan sekarang terbukti ucapan dari AKBP Sumarni waktu itu, dugaan Ibu Sumarni pelakunya adalah orang yang sudah saling mengenal dengan korban atau orang dekat korban. Sekarang terbukti ternyata para pelaku ini adalah orang-orang yang ada hidup di lingkaran kedua almarhumah ini. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan, dan intinya menurut Wak Yeti, para pelaku ini kalau sudah tertangkap semuanya, semoga dihukum dengan seberat-beratnya, katanya seperti itu. Selamat malam, bye-bye.